lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku akan membuat one brand makeup tutorial dari brandnya O2O. Jadi udah lama banget ya aku nggak buat one brand makeup. Dan di sini aku pilih salah satu produk makeup yang harganya terjangkau dari Cina dengan kualitas yang cukup bagus menurut aku. Karena dulu aku sempat nyobain yang pertama banget itu adalah blush on-nya. Karena itu beneran viral banget yang kayak gini. Di situ aku nge-swatch semua warna-warnanya. Kalau kalian belum tonton, bisa cek linknya di bawah. Oh ya, katanya blushnya ini ada warna-warna baru. Misalnya kalian pengen aku nge-review juga, bisa komen-komen. Tapi khusus di videoku kali ini, aku bakal pakai seluruh produknya O2O di muka aku. Aku penasaran dengan harga yang terjangkau, kualitasnya kayak gimana sih kalau dipakai seharian. So, kalau kalian penasaran, jangan di-skip videonya. Keep on watching! Yang pertama, sedikit aku akan kasih lihat untuk packagingnya ya. Aku sengaja banget milih yang series kayak gini, kayak warna-warna rose gold gitu. Kesannya sih ini mahal, tapi sebenarnya produknya terjangkau. Udah gitu aku memang suka warna-warna yang seperti ini. Dan untuk produknya ini nggak kali pertama aku pakai di video ini ya. Karena ini udah dateng kayak sekitar 2 mingguan yang lalu. Aku udah pakai produknya beberapa kali, cuman aku tetap bakal kasih lihat first impression aku pakai seluruh produknya di videoku yang berikut ini. Pertama aku akan pakai primer Skin Perfection. Ini semacam base makeup gitu, yang secara teksturnya sendiri dia cukup cair tapi agak sedikit gel. Terus menurut aku sendiri sih waktu diaplikasikan di wajahku yang sisi kanan ini, aku merasa dia agak sedikit licin, kayak primer yang bisa ngeblurin pori gitu loh. Jadi memang hasilnya di bagian sisi kanan sekitaran hidung aku, gerakan komedonya agak menjadi lebih halus dibandingkan yang belum diaplikasikan. Terus akhirnya aku pakai ke seluruh permukaan wajah aja biar base makeupnya kali ini beneran flawless. Selanjutnya ini aku pakai Perfect Full Coverage Foundation-nya dari O2O, shade-nya natural. Dan di sini walaupun dia tuh di drop kayak kalau kita pakai serum gitu loh, tapi dia teksturnya tuh cukup kental. Kalian bisa langsung lihat aja di situ. Untuk warnanya sepertinya juga masih masuk di skin tone-ku karena dia undertone-nya kayak yellow gitu. Aku tambahkan satu drop lagi untuk mengaplikasikan pertama di sisi kanan wajah. Seperti biasa ya, aku totol-totol. Kemudian aku ratakan menggunakan puff cushion. Sebenarnya aku memang akhir-akhir ini lagi suka banget pakai puff cushion karena memang coveragenya dia akan lebih oke. Diratainnya cukup gampang, coveragenya juga kalau menurut aku medium ya. Dia cukup menutup area bawah mata, tapi untuk bekas-bekas jerawat aku masih agak sedikit kelihatan sama noda-noda di pipiku. Dan hasilnya menurut aku cukup matte. Seperti ini perbandingan sisi kanan kiri wajahku. Terus sekarang aku akan selesaiin juga untuk yang bagian kirinya. Seperti ini untuk hasil before afternya. Sebenarnya sih untuk shade natural ini sih masih masuk di skin tone-ku ya. Sekarang aku akan menggunakan Perfect High Coverage Concealer. Ini shade-nya juga natural. Untuk aplikatornya sendiri ini mirip sama punyanya L'Oreal atau BLP Concealer yang baru itu. Jadi pengaplikasiannya di wajah karena dia cukup besar, cepet aja menurut aku. Kalau dilihat dari warnanya ini lebih terang daripada foundationnya. Malahan bisa dijadikan highlight juga ya untuk di daerah center wajah aku. Tapi waktu aku ratain, karena teksturnya juga kental, ini agak sedikit lengket menurut aku si concealernya. Jadi kayak kita perlu harus lebih telaten aja mengaplikasikan. Dan memang benar sesuai dengan namanya, dia full coverage, cukup menutup banget untuk noda-noda yang tadi belum tercover foundation. Jadi hasilnya lebih tersamar. Selanjutnya aku akan set semuanya menggunakan Bansier Smooth Matte Loose Powder. Di sini aku pilih shade yang 02. Dia memang bilangnya transparan, tapi sebenarnya dilihat dari situ ada warnanya ya. Kalau kalian mau lihat kayak gini, dia undertone-nya tuh yellow gitu, tapi nggak terlalu yang seterang itu sih menurut aku. Aku aplikasikan menggunakan puff bedaknya, yang sebenarnya aku kurang suka karena dia tuh teksturnya tuh beda dari puff bedak pada umumnya, jadi nggak terlalu bisa menempel, malahan menempel di puffnya. Jadi aku saran kalian bisa pakai puff bedak kalian masing-masing aja. Dan ini aku set di daerah center hidung. Setelahnya aku ratakan menggunakan brush. Untuk hasilnya sih memang setelah menggunakan bedak dia terkesan kayak lebih matte lagi, dan gitu flawless juga. Dan aku kelupaan tadi, harusnya aku pakai cushion blusher ini tuh di awal sebelum pakai bedak. Aplikatornya kayak gini lucu banget, pas dibuka ada kayak bentuk spons hati.
Dan inilah baru cushionnya. Bentuknya juga hati di situ dengan warna coral peach yang cantik banget. Jadi ini kayak distempel ke pipi gitu. Setelahnya kalau misalnya kalian kurang bisa diambil lagi dari cushionnya tadi. Kemudian barulah diratakan. Karena ini diaplikasikan di atas bedak, aku harus cepat-cepat meratakannya biar bisa menyatu dengan bagus. Karena seharusnya berbentuk liquid atau krim kayak gini sebelum bedak. Tapi ini cukup oke sih aku pakai di atas bedak. Karena agak sedikit berlebihan. Lanjut, ini aku pakai Perfect 2-in-1 Eyebrow Pencil, jadi kayak eyebrow matic gitu. Untuk bagian ujungnya sini dia ada spoolie yang menurut aku enak banget waktu diaplikasikan di alis tuh nggak kerasa sakit sama sekali. Terus untuk aplikator dari pensilnya kayak gini berbentuk segitiga. Teksturnya cukup creamy tapi nggak yang se-creamy itu juga, jadi kita masih bisa kontrol. Harus hati-hati banget, jangan terlalu tebel. Untuk warnanya ini dark brown yang menurut aku di alis aku sih sebenarnya agak sedikit beda ya. Cuman karena gelap nggak terlalu kentara juga. Setelah selesai dengan alisnya, ini aku tambahkan blushnya untuk di kelopak mata aku biar sedikit ada warna aja, nggak polosan. Sengaja aku nggak beli eyeshadow karena aku jarang banget pakai eyeshadow. Terus sekarang tinggal mengaplikasikan Perfect Liquid Eyeliner yang dia tuh kayaknya harus sedikit diputer-puter dulu barulah keluar untuk cairannya. Bentuk ujungnya ini kayak kuas gitu, bukan seperti pensil, jadi agak sedikit letoy. Cuman menurut aku sih enak-enak aja waktu diaplikasikan, nggak sakit sama sekali karena dia lemes ya. Hasilnya kayak gini. Simple banget. Terus barulah aku akan pakai maskaranya yang Perfect 2-in-1 4D Silk Fiber Elas. Aplikatornya cukup gede ya menurut aku, jadi kalian mesti hati-hati waktu mengaplikasikan di bulu mata. Untuk di bagian lainnya itu ada serabutnya juga. Biasanya sih ini diaplikasikan untuk menambah ketebalan bulu mata. Cuman karena dia kecil-kecil gini, aku rasa sih hasilnya masih bisa natural. Dan kayak gini ya untuk hasil di bulu mata aku. Sekarang aku akan masuk ke highlighter yang namanya Twilight Glossy Highlighter Powder. Aku pakai yang Rosy Sunlight 03, perpaduan warna gold dan juga bronzy. Ini sih untuk pengaplikasian pertama nggak terlalu yang se-blending itu atau nggak terlalu yang berlebihan. Glowingnya masih kelihatan natural sih menurut aku. Kalau misalnya kita mau pakai sedikit pun bisa, nggak akan terlalu langsung jeder. Jangan lupa aku aplikasikan juga di bagian mata yang dalam biar lebih fresh aja. Yang terakhir sekarang aku akan pakai lip gloss. Ini yang shade-nya 32, warnanya peachy coral gitu. Tapi ternyata ini agak sedikit lebih terang ya di aku pikirnya tuh lebih soft. Jadi aku akan kombinasikan dengan yang nomor 29 yang warna merah ini untuk dijadikan ombre, dan hasilnya bagus banget. Kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Tapi sayang ini dia nggak transfer proof, masih nempel di tangan. Dan aku akan coba kalau memakai masker seperti apa. Ini aku sengaja banget pakai masker, terus aku diemin agak sedikit lama, aku tempel-tempelin juga ke muka aku. Dan sekarang aku akan buka hasilnya kayak gimana. Yaps, ternyata waktu aku lihat di maskernya dia ini menempel dikit banget, kayak mungkin bagian lipstiknya sama complexion-nya dikit ya, nggak terlalu yang banyak. Mungkin karena nggak keringetan juga, tapi aku rasa sih udah cukup oke. Sekarang aku akan update, ini udah jam 4.16, pemakaian kalau nggak salah hampir 5 jam. Dan ini kondisi wajah aku sebenarnya untuk makeupnya masih cukup kelihatan oke, tapi di sekitaran hidung ternyata agak pecah. Cuman belum yang berminyak banget gitu loh, kayak masih kelihatan matte. Kayaknya memang ini mungkin ada kandungan menahan minyak ya untuk fondi sama bedaknya. Dan ini highlighter ya, bukan minyak. Tadi aku memang sempat kasih highlighter di sebelah situ. Jadi menurut aku sih untuk bawah matanya juga masih cukup bagus walaupun agak kering. Overall untuk makeupnya masih kelihatan bagus, bahkan sampai di lipstiknya juga.
itu tadi untuk first impression sampai ke tes ketahanannya, dan sekarang aku akan kasih kesimpulan karena memang aku udah pakai produknya beberapa kali seperti yang udah aku bilang tadi. Produk apa aja sih yang menurut aku pantas direkomendasikan banget ke kalian? Yang pertama adalah blush on-nya yang namanya di sini O2O Eternal Heart Cushion Blusher. Jadi dia kayak blush on yang ada puff cushionnya. Tadi kalian udah lihat ya waktu aku mengaplikasikan. Menurut aku ini lucu banget, udah gitu berbeda dari package blush on yang lainnya. Kenapa aku merekomendasikan ini? Karena memang dari warnanya ini bagus, natural, kayak peachy coral gitu. Kalau kalian suka warna-warna kayak gini pasti akan setuju. Udah gitu dia teksturnya juga gampang diratakan, warnanya nggak terlalu yang jeder banget. Pas diratakan di pipi itu dia langsung hasilnya natural. Jadi kalian nggak perlu khawatir kelihatan kayak badut gitu kalau misalnya kebanyakan ya. Mau diaplikasikan sebelum atau sesudah bedak, menurut aku nggak masalah, tetap gampang diratakan. Tapi kalau misalnya sesudah bedak dia agak sedikit mengangkat base makeupnya, jadi kalian perlu hati-hati banget. Kalau perlu di tap-tap aja menggunakan jari. Produk yang kedua yang menurut aku bagus dan aku suka banget ini adalah maskaranya yang namanya adalah O2O 2-in-1 4D Silk Fiber Elas Mascara Waterproof Lasting Fast Dry. Jadi memang dia klaimnya waterproof. Waktu aku spray menggunakan air dia nggak lumer, nggak bleber-bleber sama sekali. Jadi aku suka. Terus ada lagi yang buat aku jatuh cinta, itu karena dia hasilnya super duper natural. Jadi bukan kayak kalau kita pakai maskara ya, ini masih kayak bulu mata kita, tapi kelihatan lebih tebel. Terus hasilnya masih kepisah-pisah gitu juga. Masih ditambah dia ada ini kayak serabut-serabutnya gitu. Jadi ini bisa menambah ketebalan tapi nggak yang terlalu berlebihan. Udah gitu untuk ukuran maskara waterproof, pas dibersihin dia juga gampang. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya bulu mata kalian gampang rontok, itu nggak akan susah ngebersihinnya. Oke, produk selanjutnya ini adalah pensil alisnya yang namanya adalah O2O Perfect 2-in-1 Eyebrow Pencil. Di sini aku pakai shade-nya yang dark brown karena kemarin gak ada yang abu-abu. Pakai yang hitam aku takut kehitaman, jadi aku pilih yang dark brown ini. Kenapa aku suka? Karena yang pertama untuk aplikatornya sendiri semuanya, mau brushnya ataupun mau pensil alisnya, itu menurut aku nggak masalah. Untuk spoolingnya enak diaplikasikan, terus untuk aplikator pensilnya juga pas, nggak terlalu gede. Jadi kalau dipakai di alisku yang cukup tebal, ini hasilnya oke. Untuk teksturnya sendiri dia cukup creamy tapi nggak yang creamy banget, jadi kita masih bisa kontrol. Mirip sama Eyebrow Matic-nya Makeover yang namanya apa aku lupa karena aku tulis di layar atau gambarnya mungkin. Cuman karena memang overall secara aplikatornya, teksturnya aku suka, jadi aku masih merekomendasikan buat kalian dengan harga yang masih cukup terjangkau. Oh ya, satu lagi yang aku suka ini eyelinernya. Menurut aku sih dia cukup bagus untuk aplikatornya, nyaman juga diaplikasikan, nggak sakit karena dia agak berbentuk kuas gitu. Tapi memang kelemahannya kalau kalian pemula harus hati-hati banget karena dia agak letoy gitu loh. Terus untuk warna yang ini aku memang sengaja pilih warna coklat, jadi warnanya nggak terlalu yang hitam banget. Aku suka untuk pensil alisnya karena dia waterproof. Pokoknya aku suka segala sesuatu yang anti air gitu loh. Jadi waktu dikombinasikan dengan maskaranya, disemprot pakai air pun dia nggak lumer. Untuk complexionnya sendiri di sini ada 3 produk ya. Yang pertama BB cream, foundation, sama concealer. Yang paling aku rekomendasikan adalah si BB creamnya yang Beauty Skin Nude Perfect Lasting Performance. Di sini dia instant oil absorbing dan coverage cream. Jadi menurut aku sih kenapa aku rekomendasikan, setelah aku bandingkan dengan foundationnya, ini teksturnya sedikit lebih cair dengan hasilnya masih yang natural glowing dan lebih gampang diratakan. Karena foundationnya sendiri di aku sih terlalu matte menurut aku. Karena memang tipe jenis kulit mukaku ini kombinasi. Mungkin kalau kalian kulit berminyak, kalian bisa cobain yang foundationnya karena dia hasilnya beneran yang matte gitu. Tapi menyesuaikan dengan kondisi kulitku, aku lebih suka yang BB creamnya. Untuk concealernya sendiri aku kurang suka karena dia hasilnya agak creasing gitu di bawah mataku. Jadi untuk makeupku kali ini aku nggak pakai concealer sama sekali karena memang kemarin tuh hasilnya dia cukup kering juga di area bawah mata. Mungkin kalau kalian pernah cobain concealernya ini dan menurut kalian bagus di kalian bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih cara ngakalinya, atau mungkin ada trik khusus. Untuk bedaknya sendiri sih menurut aku biasa aja ya. Kemarin waktu aku padukan dengan foundationnya dia beneran jadi lebih kering gitu, mukaku kelihatan gak natural. Cuman setelah menggunakan si BB creamnya tadi pakai bedaknya ini, hasilnya cukup bagus. Kalian bisa lihat ini hasilnya di muka aku ya, dia kayak lebih menyatu dan lebih kelihatan kayak natural kulit. Jadi menurut aku bedaknya ini akan lebih bagus dikombinasikan dengan BB creamnya. Tapi mungkin hasilnya akan beda juga di kalian yang tipe jenis kulitnya tuh beda sama aku. Untuk lipsticknya sendiri sebenarnya ini namanya O2O Lip Gloss, tapi waktu aku pakai di bibirku di awal dia memang agak velvety gitu. Cuman dia hasilnya nggak seglossy kayak lip gloss gitu loh, dia lebih kayak ke velvety matte menurut aku. Dan dia
nggak transfer proof, masih nempel di tangan aku. Itulah kenapa memang ini bukan favorit aku, karena kalau kalian tahu aku lebih suka lipstick matte yang dia tuh transfer proof. Cuman buat kalian yang suka lip cream yang velvety, aku rasa sih ini bisa dijadikan salah satu pilihan, mengingat lagi-lagi ya harganya masih terjangkau. Yang terakhir ini adalah highlighternya yang namanya Glowing Highlight Powdery Cake. Aku pakai shade-nya 03. Jadi warnanya di sini tuh kayak warna gold sama warna bronzy. Ini tadi aku padukan untuk diaplikasikan di wajah. Sebenarnya untuk ke glowingannya dia cukup glowing ya, kelihatan di sini. Cuman teksturnya sendiri menurut aku sparklingnya tuh agak kelihatan gitu loh di kulit. Jadi kayak memperjelas juga kayak pori-pori yang gede. Kalau misalnya muka kalian sedikit bertekstur, dia akan memperjelas teksturnya. Jadi menurut aku ini biasa aja. Oke, itu tadi untuk videonya. Jangan lupa sharing di bawah, komen-komen kalau kalian pernah pakai produknya O2O. Baik yang aku review di videoku kali ini atau yang belum aku review, karena jujur kemarin emang banyak banget. Rekomendasikan juga ke teman-teman yang lain kalau misalnya kalian ada produk O2O yang kalian unggulkan atau kalian favoritkan dengan komen-komen di bawah. Oh ya, BTW untuk seluruh produknya ini aku beli di official store-nya O2O Shopee, yaitu namanya o2o.id. Pokoknya nanti untuk linknya akan aku taruh di bawah. Dan ada kabar gembira karena di Shopee memang lagi ada 99 Super Shopping Day. Mereka ada beberapa promo. Yang pertama, diskon 12% untuk 3 item di seluruh websitenya. Beli satu gratis satu untuk beberapa produk O2O. Masih tersedia kupon diskon 10% dengan kodenya O20909Z. Atau nanti lebih detailnya kalian bisa langsung cek aja di bawah. Aku udah tulis selengkap-lengkapnya. Lumayan banget kan lagi ada diskon, padahal harganya udah murah, masih ditambah diskon. Wow. Oke, akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye!